Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Alku 2? Senang sekali kembali saya Lilo Rohili menyapa sahabat Alku 2. Di teras episode kali ini luar biasa sekali. By the way, bagaimana puasanya? Semoga puasanya lancar, semoga puasanya tidak ada kendala apapun ya. Dan episode kali ini saya kehadiran seorang tamu yang istimewa buat saya karena didatangkan jauh banget dari Serang dan datang ke sini sengaja meluangkan waktu untuk sharing ya, berbincang-bincang sesuatu yang mudah-mudahan sih ada value-nya, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Abdul Rafur MSI, betul ya? Betul. Sebagai? Saya Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa Banten. Nah, atau yang kita singkat dengan Las Harfa. Nah, semua orang pasti udah tahu ya. Nggak semua orang kali ya. Tapi secara brand, secara nama sudah kenal pasti ya Pak ya. Jadi Las Harfa ini berdiri tahun 2004. 2004, lama banget. Kiprah di masyarakatnya hampir yang ke-20 tahun ya. Masya Allah. Ini berarti menjalani untuk yang ke-21 tahun. 21 tahun, ya luar biasa kan? Berarti kan sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat tentu saja ya. Nah, kalau Bapak sendiri menduduki sebagai direktur di Las Harfa sudah berapa lama atau baru berapa lama? Jadi saya dulunya ASN. ASN? Oh, Masya Allah. Ya. ASN saya itu 37 tahun. Masya Allah. Di Lampung 20 tahun, di Menpora Jakarta 17 tahun. 17 tahun. Kemudian usia 60 pensiun. Oh, pensiun. Tapi karena saya dekat dengan teman-teman yang bergerak di bidang sosial, jangan pensiun dulu katanya, bantu kami. Iya, gitu. harus berdaya dulu gitu ya. Oke. Karena memang banyak teman-teman juga di kantor itu yang harusnya pensiun, mereka mau perpanjang. Oh, oke. Memperpanjang 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Bahkan kalau profesor kan bisa 75 bahkan seumur hidup. Gitu. Alasan Bapak sendiri kenapa pada akhirnya memilih Las Harfa untuk mengisi masa-masa pensiun Bapak gitu? Las Harfa ini lembaga sosial yang bergerak di bidang segala macam kegiatan-kegiatan sosial dilakukan seperti menghimpun zakat, infak, sedekah, kemudian menyalurkannya. Kemudian bekerja sama juga dengan berbagai perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, tapi yang ada di Banten. Di Banten khususnya. Oke. Gitu. Jadi mereka bekerja sama dengan Harfa, kemudian mereka memberi clue-cluenya, seperti ada perusahaan yang dia ingin di ring satunya, kita ikut. Gitu. Kita sebagai mitra ya kita, karena mereka penyandang dananya, kita ngikut program mereka. Gitu. Jadi dananya masuk ke Harfa. Kemudian kita kerjasama dengan pihak ketiga juga. Oh, ada pihak-pihak lain juga. Ada. Jadi umpamanya seperti kalau kita ngeruk sungai atau ngeruk kanal untuk lalu lalang kapal penangkap ikan, kan sering mendangkal itu, keruk. Nah itu harus dengan perusahaan besar kan. Nah itu ring satunya perusahaan besar yang ada di Kabupaten Serang ada itu. Yang jelas cakupannya luas lah ya, gitu ya, Masya Allah. Itu juga yang membuat Pak Abdul ini juga akhirnya memilih Las Harfa sebagai aktivitas pasca pensiun gitu. Jadi tidak serta-merta ya. Jadi memang pertama bergabung itu saya justru di Direktur Wakaf. Jadi saya jadi Direktur Wakaf. Ikut pelatihan dulu, pelatihan sertifikasi, kemudian ngurus wakaf setahun, kemudian kosong kepemimpinan di Las Harfa, saya didaulat sama para petinggi ya, diminta. Ya saya bilang saya ingin manfaat lah usia saya sekarang ini. Catat tuh sahabat Alku 2, pengen kebermanfaatan untuk kalau bahasa agamanya gini, khairun nas anfa'uhum. Oh iya itu dia. Seperti itu. Jadi total berapa tahun nih Pak dengan sekarang menjabat sebagai? Kalau dari 2021 berarti udah berapa tahun dia? 21, sekarang 2005, sekitar 4 tahun. 4 tahunan gitu bergabung di Las Harfanya. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Nah, kalau bicara masalah Las Harfa sendiri, Las Harfa agak beribet
ya nyebutnya ya, Lasarva belum terbiasa. Nggak semua orang mungkin tahu gitu ya, tapi mungkin ada yang ingin tahu secara sederhana banget, disederhanakan dulu gitu ya. Barangkali pendengar pengen tahu apa sih Lasarva? Apa sih Lasarva itu secara sederhananya gitu ya? Lasarva adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat. Harapan Duafa. Harapan Duafa. Karena tempatnya di Banten, jadi Banten. Banten. Gitu. Otomatis bekerja di menghimpun zakat, infak, sodakoh dari muzaki. Oke, muzaki itu adalah yang apa? Memberikan zakat, infak, sodakoh itu namanya muzaki. Muzaki. Kalau yang nerima namanya amil. Mustahik. Oh, mustahik. Oke. Amil itu yang ada di Lasarva, itu namanya amil. Itu lembaganya. Enggak, amil itu orang yang apa? Orang-orangnya. Oh, yang ngambilin, menghimpun, kemudian menyalurkan, itu namanya amil. Amil, oke. Gitu. Nah, ini juga kan mesti harus disampaikan juga ya, Pak ya. Gitu. Masih ada banyak yang awam, termasuk saya juga masih awam gitu. Lasarva itu pusatnya ada di Serang, kota Serang. Ada di Ciwaru dan di Tembong. Kemudian ada cabang. Ada dua kantor cabangnya. Iya, ada 2 kantor di itunya. Kemudian kantor cabangnya ada di Lebak. Ada di Lebak. Kepalanya Kang Maman. Betul. Kemudian ada di Pandeglang. Pandeglang. Ketua cabangnya Teh Rini. Teh Rini. Kemudian ada di Serang, Kota Serang dan Kabupaten Serang, jadi satu ini. Oh gitu. Masih dirangkap lah gitu ya. Siap. Itu ketuanya Kang Sopan. Kemudian ada di Cilegon. Ketuanya Kang Junaid, kita manggilnya Muhammad Junaidi. Oh gitu. Kemudian ada di Tangsel. Tangerang Selatan. Ini Ustadz Heri Triyono. Di Heri Triyono. Ini baru bergabung setahun ini. Ya, kalau salah penyebutan nama mohon maaf ya. Lupa ingat soalnya. Itu apa? Lasarva dengan 5 kantor cabangnya di Banten, bekerja sudah sekian puluh tahun. Itu kita berharap ingin menjadi Lasnas sih. Masya Allah. Harapannya biar keberadaan kita lebih luas dirasakan. Kalau sekarang kan masih sebatas Banten nih. Iya. Tapi ada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu justru dia mempercayakan ke Lasarva justru di luar Banten. Oh, Masya Allah. Karena mereka anggap ini kemampuan Lasarva ini sebetulnya sudah melampaui provinsi. betul. Tapi itu di cover ya, diladeni gitu. Kita ambil dan kita lakukan. Seperti kemarin ada di Cianjur, musibah, betul. Kita juga ke sana. Di Sukabumi, musibah kita ke sana. Dulu ada di NTB, ke sana. Ada di mana? Pokoknya ada musibah di Indonesia, kita langsung turun. Karena kita ada HRI. Harpa Rescue. Oke. Di luar aja diladeni, apalagi di dalam Banten gitu ya. Udah pasti tentu saja di cover atau dilayani gitu ya. Kalau gitu berikutnya adalah berkaitan dengan bulan Ramadan ini kan ya Pak ya. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Orang makin banyak ingin berbagi gitu ya, karena memang nilai-nilai pahalanya juga begitu besar begitu ya. Tentu pasti ini akan berpengaruh terhadap pelayanan dari Lasarva sendiri gitu. Atau Bapak melihatnya bagaimana dulu deh ketika bulan Ramadan yang kita sebut bahwa bulan yang penuh banyak berbagi gitu ya. Kemudian Bapak sendiri sebagai posisi direktur Lasarva memandangnya bagaimana? Iya, jadi kehadiran Ramadan itu, bulan Ramadan itu paling ditunggu oleh seluruh Indonesia. Masya Allah. Karena di bulan Ramadan lah. Para muzaki ini nggak hitung-hitungan. Siap. Zakat, infak, sodako itu mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkannya di bulan Ramadan, karena mereka tahu bahwa di bulan Ramadan itu ketika mengeluarkan zakat, infak, sodako itu pahalanya itu beda dengan bulan biasa. Betul. Tapi bukan berarti bulan biasa juga nggak dilayanin kan? Ada. Jadi tetap ada. Memang tidak semangatnya 2 kali lipat gitu ya. Seperti Ramadan. Iya, karena pahalanya itu tadi ya, janji pahalanya sendiri. Oke, lanjut Pak. Itu. Jadi Lasarva kalau Ramadan ini kita targetnya beda. Oh gitu. Kalau di bulan biasa mungkin kita menargetkan berapa ratus juta gitu ya, atau cuma 1 miliar umpamanya ya. Kalau Ramadan itu kita bisa sampai 4 sampai 5 miliar. Kita targetkan himpunannya. Seperti itu. Kemudian disalurkan. Kemudian kalau bentuknya program ya
kita kerjakan di bulan Ramadan juga yang bisa dilakukan. Ya, seperti kemarin itu kita ada tim yang ke mana, ke Sumedang, Cianjur, kemarin ada yang ke Sukabumi. Itu untuk apa? Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Indonesia untuk melakukan apa, minimalisir stunting. Jadi kesehatan juga ya? Kesehatan juga. Jadi Lasarpa itu bukan hanya menghimpun zakat infak sedekah dan menyalurkannya, tapi kita juga apa, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu yang apa, mereka punya concern untuk mengentaskan stunting, mengentaskan apa, menjaga mu'alaf. Mu'alaf kan harus dijaga nih. Iya. Kalau nggak dijaga nanti dia di bidang sosial beliau juga lagi. masuk Iya. ya, Masya Allah. Pokoknya semua. Bahkan ada program kegiatan di apa, di Pulau Libungan itu, konservasi terumbu karang. Ya Allah, sampai ke apa itu sebutnya ya? Flora dan fauna gitu ya. Itu kan nggak kelihatan kan program itu di bawah laut. Iya ya. Orang kan pengennya program itu kelihatan, gebiar gitu kan, disaksikan. Ini program kegiatan yang nggak kelihatan. Tapi untungnya ada yang mau apa, peduli. Masya Allah. Nah, kita sambut itu kan, kita sambut. Sudah berapa ribu itu ya, ada raknya itu. Raknya itu kayak gini, apa, besi. Besi kemudian diikat-ikat karang itu. Kemudian dimasukkan ke dalam laut. Jadi kita kerjasama dengan apa? Dengan perusahaan penyandang dana, dengan seluruh OPD, bahkan Bupati hadir waktu itu di Libungan. Kemudian apa? Ada apa ya? Yang pecinta itu? Pecinta lingkungan. Cinta lingkungan itu. Kita kerjasama sama mereka. Masya Allah. Jadi sahabat Al-Qudwah, Lasarpa ini hebatnya nggak cuma di dunia sosial aja, tapi kesehatan, perikanan gitu ya, kelautan dan sebagainya, pendidikan, apalagi pendidikan gitu ya, luar biasa. Kenapa itu tadi timbul program itu? Karena dampak dari tsunami. Tsunami. Gitu. Iya, jadi waktu tsunami 18 akhir itu, tsunami di Labuan itu, di Sumur ya. Sumur ya. Jadi terumbu karang itu hancur kan, hancur. Kemudian apa? Nelayan ini. Jadi, itu kalau mau ngambil itu udah nggak di pinggir, ke tengah. Harus ke tengah. Dan effort-nya apa? Dia harus naik bensin nambah, waktu nambah, ya kan? Banyak efek dari tsunami tersebut. Jadi keberadaan terumbu karang itu amat dibutuhkan oleh nelayan. Masya Allah. Gitu. Satu itu, yang kedua dia bisa jadi apa? Daerah wisata. Kan bisa nyelam tuh, nanti banyak ikan-ikan warna-warni itu kan? Iya. Nah, jadi wisata. Jadi objek wisata, gitu ya, sehingga orang-orang berdatangan lalu menjadi. Dan satu lagi yang orang nggak tahu, apa tuh? Bahwa terumbu karang itu penghasil oksigen terbesar di dunia. Saya baru tahu malah. Bukan pohon ya. Bukan pohon ya. Terumbu karang, justru. Kok bisa ya Pak ya? Karena dia kan tumbuh-tumbuhan kan? Tumbuh-tumbuhan juga sih. Tumbuh-tumbuhan dia. Dia kalau dipetik, kalau nggak segera ditanam lagi, mati. Dia 10 menit aja. 10 menit, nggak boleh lebih dari 10 menit di darat itu, dia harus cemplung lagi ke air. Itu terumbu karang. Ih, fakta yang luar biasa nih baru saya tahu. Berarti memang betul-betul memang harus dilestarikan ya Pak ya? Luar biasa sekali. Nah, tentu di bulan Ramadan ini juga teman-teman dari Lasarpa effortnya lebih besar ya. Bahkan kalau perlu jemput bola kayaknya ya. Jadi kita punya pegawai dari di pusat dan 5 cabang itu hampir 80 orang ya. Masya Allah. 80 orang. Kemudian kalau Ramadan kita merekrut untuk kawan zakat. Ada perekrutan mahasiswa-mahasiswa. Ada itu sifatnya terikat atau enggak, pas mau Ramadan aja. Ramadan aja. Oke. Jadi mereka apa? Ada yang offline, ada yang online. Jadi menggunakan apa? Affiliate. Affiliate. Jadi apa, kode lah, pengkodean. Jadi zaman digitalisasi ya kita maksimalkan digital itu. Apa sebetulnya yang menjadi bahan pertimbangan merekrut teman-teman mahasiswa gitu Pak? Iya, karena keterbatasan apa?
tim fundraising SDM yang ada apa di Lasarpa. Kalau Ramadan itu kan dia harus luas, jangkauannya harus lebih banyak lagi karena kita target tadi kan cuma 1 miliar ya cukup sekian orang. Tapi ketika 4 sampai 5 miliar itu harus lebih banyak lagi yang melakukan fundraising di lapangan, baik offline maupun online. Pertanyaannya kenapa mahasiswa? Kenapa bukan orang yang nganggur gitu? Atau gimana gitu? Jadi kita apa? Mereka biasanya jurusan ekonomi ya. Oh, ekonomi syariah. Karena pengaplikasian dari jurusan mereka juga. Dan jangan salah, Lasarpa itu selalu menjadi tempat KKN. Oh, tempat magang. Magang gitu. Nah, mereka kita panggil lagi. Ketika apa? Ini kemudian kasih pelatihan dulu, baru disuruh ke lapangan. Wah, luar biasa. Jadi ada pembekalan dulu nih mereka. Ada bekal, jadi nggak asal bisa datang itu. Nggak cuma sekedar lembaga zakat dan sebagainya, tapi juga sarana edukasi juga ya Pak ya. Jadi kita pendidikan ada di situ, kesehatan ada, sosial jelas itu kalau sosial itu kan, seperti itu. Masya Allah. Kita ada ngaji dengan Mamang Beca. Oh iya. Nggak baca, ngaji sama Abang Beca. Oh, nggak baca. Nggak baca. Ngaji bareng Abang Beca. Abang Beca. Kemudian ada dengan nelayan juga. Oh, gitu. Ngaji sama nelayan. Seperti itu. Konsepnya gimana kan Abang-abang Beca kan jadi agak beda ya maksudnya. Apa mereka gitu. Kumpul itu kenapa? Karena kita sudah nyiapin sembako setiap ngaji itu. Oh, ada ininya ya. Iya. Menariknya dulu. Betul. Entah sebulan sekali itu entah. Iya. Jadi itu apa? Sampai sekarang masih itu berjalan. Program itu kita kita up di media. Kemudian nanti kan masuk tuh sumbangan-sumbangan. Nah, kemudian itu kita belikan sembako untuk mereka. Masya Allah. Bisa beliin sarung atau apa gitu. Tapi sembako itu udah menjadi ini ya target harapan mereka lah. Abang Beca itu. Apalagi Ramadan gini menjelang hari raya biasanya ada tambahan sarung tadi, tarung, baju koko, peci biasanya gitu. Menarik nih. Kan Abang Beca secara kesadaran untuk belajarnya kadang-kadang masih belum ini ya Pak ya gitu ya, yang mereka pikirkan biasanya kan masih orientasinya uang dan sebagainya. Tentu nggak mudah kan gitu merekrut abang-abang Beca untuk ikutan belajar, ngaji dan sebagainya. Gimana pas di lapangan? Iya, jadi mereka didatangi oleh tim. Oh, didatangi. Kemudian ditawarkan program itu. Kalau bersedia ya sementara pas pengajian mereka harus pakai koko ya, pakai sarung untuk karena betul-betul kita datangkan ustadz yang untuk membimbing mereka ngaji itu. Ada ngaji betul-betul ngaji Quran, ada ngaji ilmu. Kajian-kajian gitu ya. Tentang bagaimana mereka narik beca tapi mereka tidak melupakan sholat. Seperti itu. Itu sih. Itu adalah salah satu program yang dijalankan oleh Lasarpa ya. Peduli khairunas anfa'uhum linnas itu seperti itu. Betul. Jadi bagaimana orang yang manfaat itu ada orang yang peduli dengan manusia lainnya. Tapi kalau membiarkan orang terjerumus itu kan berarti dia nggak peduli, dia pengen masuk surga sendirian, sepi dong. Iya, nanti harus surga cuma harus banyak ajak orang. Betul, saya sepakat. Itu kesolehan sosial. Itu dia, kesalahannya harus melebar. Gitu ya. Oke, pada saat menjalankan program-program yang ada di antara semua yang digulirkan, suka ada kendala nggak sih Pak gitu dalam di lapangan atau mungkin merealisasikannya gitu? Di lapangan tentu ada kendala ya. Umpamanya kita apa yang suka ditemukan? Program di lapangan biasanya kita terkendala mungkin kalau di daerah-daerah pedalaman. Ke pedalaman juga? Iya. Masya Allah. Pedalaman yang kadang-kadang kita motor pun nggak bisa jalan karena becek mungkin ya. Akses jalannya tidak bisa dilewati ya. Bahkan kita di Pandeglang itu di setiap kampung, setiap tempat program kegiatan itu kita taruh 1 orang relawan. Jadi dia di situ programnya 3 tahun, dia 3 tahun di situ. Bermukim di situ. Mukim. Masya Allah. Tapi Jumat 1 boleh pulang. 1 minggu boleh pulang. 1 minggu boleh pulang. Senin harus kayak ngantor aja lah gitu. Gitu. Karena dia digaji ya, dibayar. Gitu. Jadi menarik nih. Ngomongin gaji gitu ya. Kan mereka ada bukan gaji ya, hak amil lah. Hak amil gitu ya. Iya. Orang awam mungkin sebutnya gaji honor gitu ya. Imbalan dari kerjaan yang dia lakukan gitu. Nah, itu bagaimana Pak sistem ininya? Apakah
bagaimana perhitungannya gitu ya? Kita juga jadi pengen tahu gitu untuk kita menghitungnya dari jumlah jumlah himpunan. Persentase seperti dari zakat itu hak amilnya kan 12,5% tuh. Kalau dari mal mungkin bisa 20% ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kemudian ada kalau dari program-program itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak antara Lasarpa dengan ada MOU-nya dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi sudah diatur semua. Iya, jadi jangan sampai karena ini uang umat ya. Ngeri-ngeri sedap kan ya Pak? Iya. Gitu. Pengawasan malaikat. Malaikat betul. Salah dikit aja diperhitungkan di akhirat nanti. Iya luar biasa. Itu yang paling kita perhatikan di Lasarpa ini, karena kita mengelola dana umat ya tentunya bagaimana dia meminimalisir jangan sampai terjadi penyimpangan. Itulah hebatnya Lasarpa gitu ya. Saya juga jujur kagum gitu ya sampai saat ini kenapa saya jujur masih intens gitu ya dengan Pak Maman ya, Lasarpa di Lebak itu karena memang saya ngerasa nyaman aja gitu kolaborasi dan juga kerjasamanya dengan beliau gitu. Mungkin itu juga yang barangkali coba dihadirkan oleh Lasarpa gitu ya, kepercayaan gitu ya, karena kepercayaan umat itu besar sehingga penyimpangan sedikit pun tidak boleh terjadi gitu ya Pak ya. Luar biasa. Oke. Kita kembali ke ngomongin masih bulan Ramadan gitu ya, terkait mulai dari cara pandang orang mulai senang untuk berbagi gitu ya. Ini pasti juga terjadi peningkatan atau lonjakan-lonjakan di program Lasarpa gitu ya. Di bagaimana yang menurut Bapak mengalami lonjakan di bulan Ramadan ini? Jadi Wakafkah atau bagian infak atau yang mana barangkali ya kalau boleh saya tahu? Jadi hampir merata ya kalau Ramadan ya. Merata. Jadi mereka kan sebenarnya sudah punya duit nih, dia nunggu Ramadan. Oh gitu. Mengeluarkan itunya. Nah, kita jemput yang pribadi, yang kantor, yang perusahaan itu kita sebar semua karyawan yang ada amil yang ada di Lasarpa. Kemarin aja baru dengan salah satu kantor yang ada di Serang kita ngobrol, kemudian dia menyiapkan waktu dan tempatnya. Silakan kalau untuk mau menghimpun dana di kantor ini, tapi tolong katanya untuk bisa berbagi juga karena di kantor itu ternyata ada mustahik ya, seperti sopir, OB, seperti jadi MOU itu kerjasama atau PKS istilahnya ya, perjanjian kerjasama itu betul-betul sama-sama enak, jangan sampai ada yang merasa terzolimi lah gitu nggak adil lah gitu ya. Jadi kita menjaga bagaimana program Lasarpa yang dilakukan di lapangan itu bisa dirasakan sebanyak-banyaknya oleh penerima manfaat. Kita nyebutnya PM ya, atau mustahik ya. Kalau zakat kan jelas itu ya, kalau zakat fitrah itu untuk mustahik atau untuk yang orang-orang dia pas lebaran nggak ada makanan banyak. Iya. Masya Allah. Sebelum kita ngobrolin ke program-program yang bakal dijalankan oleh Lasarpa, saya jadi agak kepo nih Pak gitu ya, terkait orang-orang yang kena imbas dari pelayanan Lasarpa. Ada nggak sih beberapa testimoni yang nyampe ke telinga Bapak gitu ya, terkait dengan pelayanan dari Lasarpa gitu, bagaimana testimoni mereka dan lain sebagainya gitu Pak, mungkin bisa di-share. Testimoni kita kan ada pelayanan kesehatan itu, kita punya ambulan ya, karena kita lembaga bisa bergerak kalau ada himpunan, kalau nggak himpunan ya nggak bergerak kan. Jadi pernah ada permintaan masyarakat ya, mau pinjam kendaraan, tapi dari pihak
Lasarpa kan memang tidak menyediakan menyediakan bensin kan. Jadi kalau mungkin kita pas ada kelebihan gitu ya di himpunan, kita bisa membantu bensin mungkin berangkatnya aja atau pulangnya saja, seperti itu. Karena kan umumnya kalau jarak jauh, mungkin sampai Pulau Jawa, sampai Semarang, sampai mana Bandung gitu kan, itu ininya besar karena FEV itu ternyata boros dia, bahan bakarnya boros. Jadi kalau sampai ke Jawa Tengah itu bisa berapa liter, ratusan liter kan, seperti itu. Jadi kita katakan bahwa kita lagi kosong. Jadi ya biasanya kan sohibul musibah atau itu kan lagi dia nggak pikiran gitu itu kan. Jadi dianggapnya apa? Mungkin kalau pemerintah bisa lah mungkin ya. Seperti itu. Jadi di ring 1 dari Lasarpa itu pernah sih gitu, komplain, bahkan ngancam-ngancam apa, ya mungkin karena kita nggak gercep lah istilahnya ya, nggak gercep, apa mau saya di media kan? Disebarkan media. Dia ngakunya wartawan lah dan lain sebagainya, seperti itu sih. Ya, itu dukanya barangkali suka duka namanya juga. Nah kalau yang sukanya nih, yang testimoni bagus-bagusnya gitu ya datang ke telinga Bapak, ada nggak? Ya tentunya banyak kali itu ya. Itu lebih banyak ya, alhamdulillah. Masyarakat senang kan dengan apa, ngeliat mereka senyum sumringah, itu berarti kan mereka apa ya, terpenuhi hajatnya dengan program-program yang kita gulirkan di lapangan, seperti itu. Seperti apa di Pandeglang ini, justru kita apa, mendampingi masyarakat. Ada beberapa kampung itu kita dampingi tentang menanam padi sawah. Jadi kalau orang kampung biasanya kan tradisional aja kan, apa, buat sawah, petak, kemudian dicangkul, kemudian ditanam, kemudian pakai apa? Pakai naluri, itunya apa? Itunya apa? Menyiangi dan apa? Pemupukannya. Kemudian dari hasil tradisional itu ya mungkin cuma 2 ton, 3 ton. Kemudian kita dampingi, kita datangkan ahlinya. Ya, dengan teknologi, dengan strategi, kemudian dari 1 hektar itu bisa dari 2 ton atau 3 ton jadi 5 ton. Masya Allah. Nah, itu yang apa kita lakukan di masyarakat yang ada di Pandeglang. Jadi kebermanfaatnya lebih terasa, lebih banyak tentu saja. Jadi apa? Justru di abad modern ini masa kita biarkan orang-orang tetap melakukan dengan cara yang apa? Tradisional, menghabiskan banyak tenaga segala macam kan. Kan kalau pakai tenaga manusia capek lama kan. Kan ada traktor sekarang kan, mungkin ya. Traktor tangan ada kan, bisa disewa dan sebagainya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Untuk tahun ini slogannya apa nih Pak? Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol. Itu di situ. Saya lupa. Ada di situ. Iya sebentar, saya juga lupa ya. Iya. Kuatkan solidaritas. Nah ini tentu pasti ada nilai filosofinya gitu ya. Mungkin Bapak bisa share, sekaligus juga mungkin share juga program-programnya gitu, dan kita coba bahas satu persatu. Nah itu ya, di situ tadi sudah ada kuatkan solidaritas. Ramadan 1446 itu kuatkan solidaritas. Jadi kalau yang tahun yang lalu itu saling menguatkan, seperti itu kan, apa? Karena memang kuat, lembaga, tinggal solidaritasnya yang dikuatkan lagi. Lembaga gitu apa? Lembaga ini Lasarpa ini nggak ada apa-apa sebetulnya, bukan apa-apa. Karena kita kan lembaga swasta, ya, plat hitam istilahnya. Nggak ada yang ngasih dana dari pemerintah, nggak ada subsidi. Betul-betul apa, kita dari ₹1, ₹2 kita kumpulkan, kemudian kita apa, canangkan program-program besar. Masya Allah. Nah, seperti itu. Nah itu kita tawarkan ya, kita masuk kantor, kita presentasi segala macam tentang program-program yang ada di Lasarpa, apa penghargaan-penghargaan yang ada di Lasarpa. Biasanya kalau presentasi itu nanti dia akan timbul, kita termasuk apa, melakukan SDGs juga, ada 17 program pemerintah itu kan, SDGs. Itu kita dapat juara 3 nasional.
seperti pendidikan, kesehatan macam itu kan. Ya, itu SDGs itu program yang apa? Sustainable, berkelanjutan. Jadi kita dapat juara 3, yang lainnya lembaga nasional semua. Juara 3-nya lembaga provinsi. Alhamdulillah. Seperti itu. Sesuai dengan ini ya, ikhtiar gitu. Ikhtiar, betul. Nah, kemudian di sini ada beberapa program Ramadan di LAS Harapan Duafa, diantaranya Zakat Fitrah, itu 45.000 per orang ya. Kemudian Vidya 50.000 per orang. Kemudian kado lebaran yatim dan duafa 200.000 per paket. Ini kalau ini bagaimana nih secara teknisnya gitu, Pak? Iya, kita kan dari ini nanti ada setiap program-program ini ada nomor itunya, nomor affiliate atau nomor rekeningnya, atau nanti dia ada catatan di situ, ada kode-kodenya. Ini untuk untuk kado lebaran yatim duafa, nah gitu. Dari yang transfer itu. Yang transfernya. Ini untuk apa? Untuk ini, seperti itu. Ada yang memang mereka sendiri yang menentukan. Kalau misalkan terserah LAS Harafa deh, itu gimana kalau? Itu nanti kita lihat, kita seimbangkan mana yang paling yang belum tercover atau paling membutuhkan. Ini kan kita ada iftar jama'i di Palestina. Masya Allah. Itu. Siap. Jadi kalau yang ini berarti kita harus segera kirim ke sana. Transfer. Misalnya kalau kebanyakan dari donaturnya pengennya ke yatim duafa aja, tetap dilakukan ya. Iya. Walaupun program yang lain yang lebih membutuhkan kekurangan dana misalnya. Karena udah seperti itu. Sesuai dengan amanat aja amanahnya, ya. Iya. Masya Allah. Nggak bisa kita simpang-simpangin. Betul ya. Repot nanti kalau disimpang-simpangin ya. Karena kita nanti kan laporan. Iya. Ada laporan itu yang ini lembaga audit itu, tim auditnya ya. Auditor publik itu, tim audit. Nah, kalau dari kita bahkan 2 yang mengaudit LAS Harafa, lembaga kami itu ada dari Kemenak, ada dari akuntan publik umum. Jadi ada lembaga syariah yang itu, kemudian ada yang dari umum. Umumnya juga. Beberapa dari klien yang berdonasi, ada yang suka minta transparansi dananya nggak sih? Penyalurannya tuh kemana tuh uang saya gitu, kayak misalnya saya nih donasi nih ke. Kan itu tadi ada laporan, ada laporan sendiri. Ada laporannya. Bahkan kalau yang dia menjadi donatur tetap kemudian besar jumlahnya, kita datang ke rumahnya, kita kasih apresiasi, ngasih sertifikat gitu. Masya Allah. Kita jaga betul gitu kan. Kalau punya yang orang yang cuek, udahlah saya udah donasi terus, tapi nggak ada yang seperti itu. Tetap dilaporkan. Iya, tetap untuk menjadi transparansi kita kasih tahu, entah WA, entah bentuknya apa gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa. Terus ada program lagi wakaf pembebasan lahan rumah Quran. Ini gimana maksudnya? Ini kan LAS Harafa kan ada nazir wakaf. Ya. Jadi yang kantor sekarang di Tembong itu berdiri di atas 3.300. Ini yang sudah bebas, ini udah lunas. Pembeliannya udah dibebaskan. Dan ini tanah wakaf. Ada bangunan di situ 10 kali 25 2 lantai. Bangunan untuk kantor itu. Kemudian dipagarlah yang 3.300 ini. Kemudian ada yang 4.000 meter itu ketutup, nggak ada akses ke situ. Yang punya, yaudah kalau gitu kami jual ke Harfa. Ya, kemudian kita buatlah program seperti itu untuk membebaskan tanah itu 800 juta. Dan kita sudah bayar 400 jutaan. Jadi tinggal 400 juta lagi. Penggunaannya untuk rumah Quran nanti. Iya. Jadi rumah Quran yang ada di Tembong itu, harapan kami itu bisa nanti menampung mahasiswa yang ada di seluruh pelosok yang ada di Banten ini, yang mereka kekurangan kalau untuk kos itu sayang banget 700 sampai 1 juta itu untuk kos. Mereka di Tembong itu nanti gratis, mereka ngapal Quran di situ, mereka belajar di situ. Kan nanti kita akan kerjasama juga dengan Kemenaker, segala macam vokasi nanti kita ada di situ. Kemudian kita nanti kalau jadi nih, kita kerjasama dengan lembaga yang dia kerjasamanya dengan Turki, Usmani, sahabat persaudaraan Islam Usmani.
ada di Jakarta, kemarin hadir di Harfa. Kemudian kita buat proposal, nanti dia akan pergi bulan 5 akan pergi ke Turki. Dia akan datangi NGO itu untuk berdonasi di Tembong itu, buat masjid, buat bangun-bangunan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat sekarang. Masya Allah. Seperti tadi mungkin bahasa laborat bahasa, pokoknya berbagai macam keterampilan yang ada, yang dibutuhkan untuk pemuda-pemuda yang ada di Banten, masyarakat itu nanti kita adakan di situ. Untuk rumah Quran ini so far progresnya sejauh mana, Pak? Berapa persen kira-kira sudah terrealisasinya? Bangun baru satu ya, bangun satu, kemudian ada gudang di belakang itu, kemudian ada pos keamanan, kemudian ada pos tim yang jaga lingkungan, kemudian sudah ada pondasi cakar ayam untuk masjid 20x20. Kalau dipresentasikan berapa persen sekarang? Baru berapa ya kalau untuk keseluruhan ya? Untuk keseluruhan ada mungkin? Belum. 30 lah karena ya. itu ada puluhan bangunan, sebenarnya baru satu ya. Baru satu bangunan. Oke, let's say 20 kali ya. Iya, sekitar itu kalau untuk secara keseluruhan ya. Nah, jadi buat yang punya dana yang cukup lebih, boleh nih bisa berwakaf. langsung berwakaf. Wakaf itu kan dia investasi yang kekal. Yang kekal. Jariah gitu ya. Jariah, investasinya kekal, kemudian dia menjadi wakaf produktif, karena nanti di situ kan dipakai untuk berbagai kegiatan yang manfaat. Siap. Kemudian orang-orang yang setelah dia menyelesaikan hafalan di rumah Quran itu, kemudian dia nanti mencar ke seluruh Banten ini, kemudian dia mengajar lagi itu gitu kan terus mengalir terus itu jariahnya. Siap. Jadi nggak akan sia-sia lah kalau berwakaf. Sia-sia sahabat Al-Quduah ya. Jadi jangan pernah tunda-tunda kalau misalkan punya uang lebih ya. Silakan berwakaf ke Las Harfa. Selanjutnya nih Pak, paket buka dan sahur mungkin itu udah nggak usah dibahas ya. Takjil on the road ini bagi-bagi takjil di jalanan ya. Iya, betul. Kemudian kado lebaran dai dan guru ngaji. Nah, ini agak sedikit berbeda nih. Mungkin bisa di-share secara singkat. Ya, itu tadi semua program-program itu kan sekarang ini kan udah kita up nih ya di media Las Harfa. Nanti para muzaki ini yang menyebar. itu dia akan menyumbangkan duitnya, menginvestasikan duitnya ke sesuai program-program itu. Nah, nanti kalau ada baru kita jalankan program itu. Kalau nggak ada ya enggak. Betul, seperti itu. Ini baru ditawarkan aja ya. Sejauh ini belum ada ini, belum ada. Mungkin sudah ada ya. Mungkin sudah ada. Kan ada tim keuangan yang setiap satu dia mantengin kamera. Gitu. Kan ting gitu kan. Ini peruntukan ini terus mereka pisah-pisah tuh kan. Nah, dan ketahuan jumlahnya segala macam peruntukannya. Seperti itu. Ini kalau untuk guru ngaji ini sebetulnya apa? Kenapa muncul program ini? Apa yang jadi dasar-dasarnya? Memang guru ngaji itu dari zaman dulu ya, kita kasihan betul. Kalau saya punya, saya aja yang gaji mereka itu sebetulnya. Iya, jadi manfaatnya luar biasa untuk anak-anak di kampung kan. Sementara mereka nggak memperhatikan guru ngajinya ini. Kesejahteraannya nggak terperhatikan. Sementara mereka waktunya habis untuk ngajarin anak-anak. Masya Allah. Harusnya masyarakat luas ini tahu nih. Iya, di tempat saya juga masih ada yang kayak gitu. Nah, itu kan, apalagi yang di pedalaman. Siap. Kadang-kadang kalau zaman saya dulu masih kecil, itu kita bawa minyak tanah itu untuk guru itu kan, kita kasih ke guru. Minyak tanah atau beras mungkin ya. Sebagai bentuk takjim ya kepada guru ngaji. Oke, terus wakaf pembangunan Masjid Rumah Quran. Nah, itu ya, yang 20x20 tadi itu. Nanti itu di lantai, itu 2 lantai kan? Itu 2 lantai. Di bawahnya itu nanti ruang pertemuan, atasnya baru masjid. Nah, itu dengan harapan kalau ada pertemuan-pertemuan besar itu bisa tertampung. Karena sekarang ini cuma 10x10 yang ada di bangunan sekarang, di lantai 2 di Tembong itu. Itu ketika kita kumpulkan para muzaki itu 100 orang udah padat sekali, panas ruangan. Masya Allah. Jadi kita buat 20x20 itu bisa menampung 300-an orang kan? Masya Allah. Siap. Oke, semoga Allah ijabah semua rencana-rencananya ya Pak ya.
Kemudian Amin. iftar jama'i Palestina. Nah itu. Ini gimana nih? Iya, kali itu juga seperti itu apa? Mereka yang berdonasi sesuai peruntukannya. Ya. Nanti kalau di situ ada isi, kita langsung itu. Untuk pendistribusinya gimana? Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang apa di Indonesia, tapi dia ada perwakilannya di Ada akses Gaza. ke sana gitu ya. Oke. Seperti ada SPM, ada KNRP, banyak lah. Ada Basnas kan. Siap. Seperti itu. Oke. Nah ini menarik juga nih, ekspedisi Ramadan Mu'alaf Baduy. Peduli juga terhadap warga-warga Baduy. Iya, yang jadi mu'alaf. tadi itu yang mualaf itu kan kita harus jaga. Jangan sampai dia apa? Karena nggak ada yang merhatiin. Belok lagi ke kanan. Belok lagi dia. Log out lagi. Kita kan harus kuatkan tuh. Mualaf itu harus kita kuatkan. Untuk gitu. penguatannya seperti apa Pak? Ya, Misalnya kita datangi. kasih pengajian, kita kasih apa? Walaupun mereka mampu secara ekonomi mungkin, tetap untuk apa menguatkan dia ada perhatian khusus dari kitanya, dari orang sekitarnya gitu. Kita kumpulkan. Kita datangkan ustadz yang apa biar bisa mereka berdialog seperti itu. Sehingga mereka nggak berjuang sendiri gitu ya. Iya. Oke. Bahwa ketika berislam itu seperti ini loh persaudaraannya, guyup, rukun, saling membantu seperti itu. Oke, cerminan yang dimunculkan sebuah cerminan baik ya gitu. Oke. Paket pangan Palestina dan juga zakat mal. Wah, luar biasa nih. Sejauh ini yang di Banten kerjasama dengan mana aja Pak kalau boleh tahu? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Lasarpa itu bukan apa-apa, kecil, lembaga kecil kalau sendirian, nggak ada dampak kalau cuma sendirian. Makanya kita apa kolaborasi kerjasama dengan berbagai las, berbagai apa masyarakat, berbagai perusahaan-perusahaan besar. Dengan kantor-kantor pemerintah juga. Walaupun kita plat hitam, ya kita silaturahmi baik-baik lah, gitu kan. Kemudian ada yang apa menerima atau mereka bilang, oh di sini sudah dengan las ini, oh di sini sudah dengan Basnas, ya nggak masalah seperti. Jadi kita kadang diterima, kadang ditolak itu ya menjadi sebuah kemestian lah. Sebuah konsekuensi seperti itu. Siap. Proposal sebar 1000 proposal atau 100 proposal, ya mungkin apa yang closing atau yang diterima separohnya atau sepertiganya seperti itu. Jadi penasaran bahwa dia Pak dibisikin di spill gitu. Tadi Papa bilang kan Lasarpa ini adalah lembaga yang kecil, tiba-tiba jadi besar, jadi hebat, jadi pergerakannya begitu masif gitu. Apa sih sebetulnya kuncinya gitu? Iya, apa? Allah itu suka dengan apa amal yang kecil tapi istimror, terus menerus gitu. Ya, terus menerus. Lama-lama dia jadi besar. Besar. Itu dia kuncinya, jadi, sahabat Al-Qudwa ya. Jangan sampai kita cuma apa infak gitu setahun sekali. Nggak berasa kan? Atau gede sekaligus tapi selesai gitu aja gitu ya. Lebih baik yang kecil tapi terus menerus istiqomah gitu ya. Makanya apa kita harus datengin kan ayatnya kan gitu. Huts bi amwalihim gitu kan di At-Taubah 103. Kita ambil, kita harus apa ngejemput itu yang apa para muzaki itu. Kita datangi ke rumahnya, kita ketok, kita ingatkan mereka, ada literasi lah. Kan nggak semua orang paham dengan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, apa sih ini gitu kan. Padahal itulah yang akan menyelamatkan mereka dari musibah besar. Jadi ketika Allah takdirkan seseorang celaka, kemudian dia apa? Bersedekah, tiba-tiba nggak jadi celaka. Ada orang yang apa divonis sama dokter 3 bulan lagi meninggal. Karena apa? Jantung. Kemudian dia separuh hartanya disedekahin. Sehat. Alhamdulillah. Pernah ada yang apa? Perempuan TKI Indonesia kerja di Arab Saudi. Kemudian yang tuan rumahnya sakit parah itu. Kemudian dia punya bayi di Indonesia, itu baru berapa minggu kerja, dibayar penuh, suruh balik dikasih tiket pulang ke Indonesia. Lantaran dia seperti itu, sedekah, dia sehat. Alhamdulillah. Kan hal-hal yang gaib-gaib seperti itu. Betul yang tidak di luar nalar kita ya. Udah nggak mampu, dokter juga terbengong-bengong kan. Ini gimana bisa hilang penyakit? Kenapa kan? Ya, makanya banyak dokter-dokter orang-orang pintar itu banyak masuk Islam itu karena apa itu seperti itu. Hal-hal yang apa mereka anggap mustahil. Siap. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuh, dengan demikian sedekah bisa menolak bala ya. Alhamdulillah. Ini juga saya dapat laporan bahwa Lasarpa juga kerjasama dengan yang di Al-Qudwa ya Pak ya.
wakaf dengan tim wakaf ummah ya. Wakaf. Oke, gimana tuh? Tim zakat kan? Teman-teman di sini. Iya, kerjasamanya mungkin dari Kenceleng ya. Kita ada program Kenceleng. Betul. Apa? Yang kaleng itu? Iya, celengan gitu. Ya, jimpitan kalau orang Jawa bilang. Kenceleng itu. Itu kan kalau 1.000 atau 2.000 itu, itu kalau sebulan 2 kali berapa tuh? Udah berapa tuh? 1.000 kali 30. Kali 30. Atau 2.000 lah yang uang kecil itu ya, kertasnya kan? Udah berapa itu? 30 kali 2.000, 600.000. Apa 60.000 apa 600.000? 60.000 ya. Aduh, matematika saya jeblok. Nah, seperti itu. Segitulah ya. Saya kebetulan istri catering ya di sana. Kemudian kita kenal sama seluruh pedagang yang ada di Rau, langganan-langganan itu. Ada satu tukang daging, itu dia sendiri yang bilang belum ada orang yang belanja di toko saya, di warung saya ini, kecuali istri saya sampai ratusan kilo kalau beli daging di dia. Masya Allah. Nah, jadi kesempatan saya taruh kencereng di situ. Itu hat-trick itu. Pertama buka, sebulan itu ambil, kenceng yang kecil itu berapa isinya? 1.200.000. Masya Allah. Ini udah nggak bisa ini ambil, dia udah masuk udah nggak bisa tuh. Udah nggak bisa, udah penuh ya, sesek gitu. Jadi memang pertemanan, persahabatan itu. Silaturahim itu. Ya, yang membuat itu menjadi seluruh program-program Mitra Sarfa bisa berjalan dengan maksimal. Jadi makanya semua elemen itu kita gunakan. Pertemanan, seperti itu. Saudara. Wah, luar biasa nih, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, juga yang justru saya pribadi terinspirasi dengan segala macam hal tadi yang Bapak sampaikan gitu ya. Nah, barangkali mungkin yang sekarang lagi nonton perlu juga nih sama Bapak dihimbau gitu ya, ikut ajak bersedekah, berdonasi gitu ya. Iya, betul, bahwa sekarang tuh dipermudah segala sesuatunya gitu ya, termasuk satunya kehadiran Lasarfa itu mempermudah segala bentuk ibadah sedekah kita gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan, silakan. Iya, kepada sahabat Qudwah. Sahabat Al-Qudwah. Sahabat Al-Qudwah yang ada di Lebak. Saya dari Lasarfa Banten. Kemudian perwakilannya ada di Lebak dengan pimpinannya Kang Maman Suparman. Kami mengajak seluas-luasnya kepada para muzaki yang ada di Lebak untuk berwakaf, berinfak, bersedekah dan berzakat melalui Lasarfa. Insya Allah pahalanya Allah yang ganti. Amin. Bahkan kalau wakaf itu jariahnya akan sampai dirasakan sampai kiamat. Selagi masih utuh dia. Siap. Seperti itu. Selagi wakafnya itu masih digunakan. Masih produktif ya. Masih produktif. Oke. Baik, Bapak, udah segitu aja. Yang mau disampaikan lagi, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi khusus untuk masyarakat para muzaki atau masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak, selamat menjalankan ibadah puasa. Kemudian jangan disia-siakan bulan yang penuh berkah ini. Detik-detiknya itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan, kemudian penuh dengan bonus-bonus dari Allah. Jangan sampai lewat bulan ini kita tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kami menghimbau dari Lasarfa untuk berdonasi dan berwakaf produktif melalui Lasarfa. Insya Allah zakat, infak, sedekah dan wakafnya akan dirasakan oleh masyarakat Lebak secara luas. Kemudian kemanfaatannya tentunya bagi seluruh umat Islam yang ada di Banten. Itu sih. Oke. Bapak, terima kasih. Hatur nuhun. Udah. Gak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita gitu ya. Alhamdulillah. Udah sejam ada belum? Iya, alhamdulillah. Saya merasa sepertinya saya kena kolesterol nih. Isinya daging semua gitu. Apa yang kita sampaikan, obrolkan ini daging semua insya Allah ya, dan pastinya ada value atau ada
nilai yang lebih yang bisa kita dapatkan dari obrolan ini. Semoga ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Saya mau coba kasih satu hadiah nih buat Bapak nih. Gitu. Ada satu buku namanya buku Refleksi 30 tahun Alku 2. Gitu. Jadi isinya Bapak bisa baca sejarah nih, Amin. Semacam itulah. Testimoni, terus kemudian cerita-cerita dari teman-teman yang sudah berdedikasi di Alku 2 ini. Success story-nya lah. Success story lah, kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan jadi inspirasi, mudah-mudahan juga menjadi nilai tambah juga untuk kelas Harfa. Gitu. Mangga Bapak diterima. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bermanfaat ya. Amin, amin. Biar dipelajari oleh teman-teman, para amil. Iya. Karena kesuksesan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Betul, ada prosesnya juga. Proses. Ya. Oke. Bapak terima kasih sudah mampir ke sini jauh-jauh dari Serang. Salam buat teman-teman di Lasarpa baik yang di Serang, dari Tangerang, Kang Lili ya. Lilo. Oh iya. Terima kasih banyak Pak ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan sahabat Alku 2, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita di teras Alku 2. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang jauh lebih seru lagi ya. Terima kasih, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.